Tafsir Al-Quran adalah upaya untuk menjelaskan dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran agar makna dan pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan lebih baik. Ini mencakup analisis bahasa, konteks sejarah, serta aplikasi hukum dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir membantu umat Islam untuk mendalami ajaran agama dan menerapkannya dalam konteks zaman dan kondisi sosial yang berbeda. Tapi tahukah Anda bahwa penafsiran Al-Quran itu dibagi menjadi 3 periode? Jika kalian belum tahu, tonton video ini sampai selesai. Periode awal, yaitu pada abad 1-2 Hijriah atau 7-8 Masehi, di masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pada era ini, tafsir Al-Quran bersifat formatif atau pembentukan dan secara epistemik bersifat teosentris, al-aql al-lahutani atau al-aql al-bayani, bernalar kuasi kritis. Ada ruang kritis tetapi kebenarannya diikat pada otoritas tertentu, yaitu Nabi, sahabat, dan tabi'in, semacam seakan-akan kritis. Periode awal ini dikenal dengan istilah generasi salaf. Periode kedua, periode pertengahan, yaitu pada abad 2-3 Hijriah sampai abad 13 Hijriah atau 9 Masehi sampai 19 Masehi, yang berlangsung pasca generasi tabi'in atau periode tabi'in saat tafsir mulai dibukukan, ushur al-tatwin atau masa-masa kodifikasi tafsir. Masa kodifikasi tafsir tidak dapat dilepaskan dari tahapan-tahapan sejarah kodifikasi hadis. Setidaknya permulaan masa ini dapat ditandai pada saat pemerintahan Raja Umayyah yang saleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah pada 99-100 Hijriah, yang tercatat merintis kodifikasi resmi hadis Nabi. Tafsir Al-Quran pada era ini cenderung bersifat afirmatif atau penguatan dan penegasan paham, konservatif, pelestarian paham, sektarian, terkungkung dalam suatu paham tertentu, dan ideologis, mengusung paham-paham tertentu. Periode ketiga, modern kontemporer, yaitu pada abad 20, di mana era pertengahan disimpulkan berakhir. Tafsir Al-Quran pada era ini menyadari kekurangan-kekurangan tertentu dari tafsir era sebelumnya yang dinilai tidak kompatibel dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fenomena tafsir pada era kontemporer bersifat kritis reformatif, pembentukan kembali terhadap metode dan pendekatan penafsiran Al-Quran era pertengahan. Upaya reformasi penafsiran Al-Quran pada masa ini setidaknya terbagi 2, yaitu yang pertama, reformasi apologis. Sebagai reformasi yang haluannya salafi atau ortodoksi karena terngiang-ngiang dengan masa kejayaan Islam di masa yang lalu dan bergairah mencapainya kembali dengan gerakan-gerakan dan jargon-jargon politik Islam modern yang simbolik. Nuansa reformasinya dengan pemahaman-pemahaman kekinian, namun dengan semangat warisan masa lalu. Perubahan yang diinginkan adalah perubahan seperti capaian-capaian di masa yang lalu, baik periode Madinah ataupun periode kejayaan Abbasiyah. Reformasi progresif, reformasi yang haluannya pembaharuan untuk masa depan baru dengan model gagasan-gagasan substantif dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Model reformasi ini menempatkan masa lalu sebagai memori yang telah berlalu dan optimis dengan peradaban Islam wajah baru. Reformasi progresif sangat kritis terhadap masa lalu sebagai beban sejarah sekaligus kritis terhadap fenomena modernitas yang berkembang di Barat karena pretensi hegemoniknya yang menindas.